Firman Tuhan pagi hari ini kita akan dilayani oleh Vikaris Caleb Lamani STH. Namun sebelum itu minta perhatian untuk kita semua yang punya Android, bisa disayangkan sejenak, kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita mau mengangkat pujian dengan hati bersyukur, dan hambanya akan membawa kita dalam firman Tuhan.
kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk ada di kaki salib Tuhan, belajar kebenaran firman-Mu, karena itulah yang akan menguatkan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semua sidang jemaat yang mendengarnya, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh pimpinan dan penyertaannya saya ada di tanah Papua. Serpihan surga yang jatuh ke bumi selain Alor itu Papua. Alor itu dijuluki surga di timur matahari, dan itu adiknya, kakaknya ini adalah Papua. Terima kasih Ibu Gembala bersama Satuan Badan Pengurus Jemaat di sini yang memberikan kesempatan untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Semua jemaat, terima kasih untuk penerimaannya. Saya senang sekali ada di gereja ini, dan saya percaya kita semua akan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kepada keluarga yang berduka, saya juga turut berduka yang mendalam. Duka serupa pernah juga saya alami, sehingga saya cukup merasakan bagaimana kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Keluarga yang ditinggal, Tuhan Yesus Roh Kudus berikan penghiburan. Kepada jemaat yang berulang tahun di bulan ini, selamat ulang tahun, panjang umur Tuhan berikan. Dan kalau itu orang tua, Tuhan memberikan umur yang panjang. Kalau itu anak-anak muda, masa depanmu terencana sempurna dalam tangan Tuhan. Baik, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak disayang. Oleh karena itu saya memperkenalkan dulu nama saya. Saya dilahirkan 36 tahun yang lalu di salah satu kampung kecil namanya Wolatang, Alor. Dan tatkala itu saya diberi nama, itu ada 7 nama. Setelah besar saya tanya bapak, kenapa kasih 7 nama? Biar kau tinggi. Ya, tapi ternyata begini sudah tingginya. Nama saya yang pertama itu Caleb Octavian Kurniawan Elia Lukas Amali. Nama Caleb itu waktu saya lahir tahun 85 itu ada satu penginjil kecil di Pulau Timur yang sedang berkhotbah. Katanya dia main-main di luar, tapi ketika mau khotbah dia dikasih kursi dan dia berkhotbah dan memberkati banyak orang. Sehingga bapak bilang anak ini diberi nama Caleb. Terus Okta itu karena saya lahir bulan Oktober, tanggal 21 Oktober, Alor lagi panas-panasnya itu saya dilahirkan. Jadi kalau ada yang lahir bulan Oktober di sini, kita berkeluarga sudah. Fian itu nama kerennya saya, karena kami di Indonesia Timur, khususnya di NTT, kita semua itu ada nama seperti saya Caleb, tapi di Alor itu ada nama Borju, ada nama Kiamat, ada nama Neraka. Jadi itu nama lebih keren. Tapi saya punya nama Fian, ini nama yang diberikan dan nama itu orang potong daging ini. Jadi itu Fian, Caleb Octavian Kurniawan
Ini diberikan juga karena saya harusnya 5 bersaudara, tapi 4 saudara saya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun meninggal dunia, tinggal saya sendiri. Sehingga Bapak memberikan nama Kurniawan, artinya pemberian Tuhan. Terus harus ada Elia lagi. Nah, Elia ini nama bapak saya. Bapak saya bilang kalau besok lusa saya meninggal, kau ingat nama ini, kasih tahu anak-anak kalau opa nama Elia. Sehingga nama Elia. Terus ada nama Lukas lagi. Ini nama opa saya. Karena bapak saya ini 12 bersaudara. Saudara-saudaranya yang lain itu punya anak 3 sampai 9, bahkan ada yang 10. Tapi hanya bapak Elia anaknya cuma 1. Sehingga dia kasih nama juga opa Lukas. Nah, terus Laamali ini gabung antara nama nenek dan moyang saya. Jadi ada Laa, ada Mali. Jadi Laamali lengkap sudah. Caleb Octavian Kurniawan Elia Lukas Laamali. Waktu saya masuk SD, raport itu tidak pas untuk nama saya. Ibu guru bilang, kok pergi bilang sama bapak mama, nama ini kasih pendek dulu. Kenapa? Tidak pasti raport. Di absen juga terlalu panjang. Walaupun sudah disingkat. Saya pulang dan kasih tahu bapak. Bapak bilang, ambillah awal dan yang akhir, bukan alfa dan omega. Ambillah Caleb Laamali. Nama saya Caleb Laamali. Saya sudah berkeluarga. Istri saya hanya 1, anak baru 3. Jangan dibalik ya. Istri saya hanya 1, anak baru 3. Kenapa baru 3? Ya saya bilang tadi, saya sendiri. Terus juga istri saya belisnya mahal sekali ya. Orang Sumba Barat Daya, mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Orang Sumba Barat Daya ini belisnya mahal sekali. Kalau belis Nona Alor itu 3 perempuan, tapi belis Nona Sumba 1 juga belum selesai. Jadi saya bilang kita harus banyak anak. Dia bilang enak sekali. Saya bilang yo, karena bapak saya itu banyak anak, keluarga itu banyak anak. Istri saya cantik sekali. Saya lihat-lihat tadi, tidak ada yang secantik istri saya di sini. Anak saya juga lebih cantik dari ibunya. Pertama SD kelas 1 namanya Queen Angel, Feby Laamali. Anak kedua itu umur 4 tahun, namanya Grace Teresia Laamali. Terus anak yang ketiga ini Trimeli Laamali. Anak yang keempat saya belum tahu. Apalagi anak kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. Orang bilang cukup 2 anak. Saya bilang beranak cuculah, penuhilah bumi Alor ini. Banyak masih tempat yang kosong. Jadi saya masih punya anak lagi. Saya melayani bersama dengan ibu saya di Alor. Bapak saya sudah Tuhan panggil. Beliau mantan ketua daerah Alor 2 periode. Beliau sudah dipanggil oleh Tuhan dan secara tiba-tiba juga Tuhan panggil. Dan saya bersama mama ada melayani di desa Pantai Daerah di Alor, dekat dengan bandara. Kami ada di sana dan di wilayah saya selaku ketua pemuda Bali Nusra, Bali, NTB dan NTT. Saya ketua bironya dan oleh karena menjabat jabatan itu yang Tuhan percayakan, saya juga ada di Papua. Dan istri saya itu seorang guru di SMA Katolik, salah satu sekolah swasta di Alor. Dia melayani di sana dan saya melayani di gereja. Untuk perkenalan, saya kira demikian dulu. Nomor WA dan nomor-nomor yang lain nanti kita tanya-tanya di luar saja. Dan sekali lagi saya ada di Papua ini saya sangat senang. Karena saya seperti ada di Alor. Karena saya bertemu dengan keluarga suku bangsa yang bukan 11-12, 12-12 ini sama orang Alor. Kalau Bapak Ketua Klasis Papua bilang kemarin dia sampai di pedalaman dan dia bilang, Adi, saya sampai di pedalaman, saya pikir saya ada di Papua. Karena saya lihat orang Alor seperti orang Papua. Dan saya bilang begitu, Bapak,
Saya juga tatkala ada di Papua, saya kira saya ada di Alor, karena saya lihat semua seperti orang Alor, ya. Dan kita bersaudara di dalam Tuhan. Jadi saya senang, puji Tuhan, dan Papua ini menjadi sejarah buat kami Bali Nusra. Karena di Papua inilah daerah Indonesia Timur II yang adalah Bali, NTT, dan NTB berubah namanya menjadi Bali Nusra, dan telah diketuk palu, dan nama ini akan dipakai sampai Tuhan datang. Sehingga tanah Papua ini tidak bisa saya lupa, dan tidak secara kebetulan nama itu yang saya usulkan dan disetujui. Sehingga berkat orang Papua sangat besar bagi kami di Bali Nusra, tapi terkhusus bagi saya. Dan pagi hari ini saya tidak datang sendiri. Saya datang dengan seorang hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk mendampingi saya, memberikan penjelasan bahwa ini A, ini B, ini C. Dan beliau ini terkenal juga di Papua, bekerja di Timika. Dan kepada hamba Tuhan ini tidak perlu saya perkenalkan nama, karena Bapak Ibu sudah tahu. Dan beliau hanya mungkin bangun berdiri saja, dan Bapak Ibu ketahui bersama. Kepada senior saya mohon dengan hormat untuk berdiri di tempat saja. Ayo, ini dia sudah. Terima kasih, silakan duduk. Kami sama-sama ada di Departemen Pemuda, dan ini teman baik yang Tuhan kirim untuk sama-sama dengan saya selama beberapa waktu ada di Papua ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kita akan baca silih berganti. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap, sampai kepada ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Ayat 8 bagian A saja ya. Sampai di siapapun jangan juga, karena takut titik di situ. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikopnya tentang kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang mengguling batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkannya, juga yang terutama melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema Gereja Kemah Injil Indonesia dalam bulan Paskah ini yaitu kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Dan saya kira selama beberapa minggu belakangan ini Bapak Ibu sudah mendengarkan tema khotbah yang ini. Tidak ada jemu-jemunya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dengan satu tema yang masih sama juga dengan tema Paskah, namun sedikit berbeda,
Kita belajar dengan tema kebangkitan Tuhan Yesus menjawab keraguan-raguan. Kita belajar dengan tema kebangkitan Tuhan Yesus menjawab keraguan-raguan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, belakangan ini, akhir-akhir ini, kita semua tentu punya rasa khawatir. Kita ragu-ragu, kita cemas. Dan itu tentu ada karena kita ada hidup dalam satu kondisi kesehatan yang tidak terlalu bagus. Semua dunia ini dilanda dengan virus corona. Awalnya kita mendengar beberapa tahun yang lalu ada di negeri seberang sana, dan mustahil bin ajaib sampai ke Papua, apalagi sampai ke Alor, karena kita paling jauh sudah dari negara dimaksud. Tapi ternyata setelah beberapa tahun sampai ke negara kita, sampai ke pulau kita, sampai di tempat di mana kita berada. Ini membuat kita semua menjadi khawatir, kita cemas, kita ragu-ragu kalau melakukan sesuatu aktivitas. Contoh, kita semua kini beribadah memakai masker karena kita khawatir kalau ada teman kita yang tanpa disengaja mengidap virus itu, lalu kita bisa terjangkit olehnya. Keraguan-raguan itu ada pada kita semua dan itu manusiawi. Keraguan-raguan itu juga mungkin ada di hati Bapak Ibu yang juga adalah orang-orang tua, memikirkan bagaimana dengan pendidikan anak-anak saya. Apakah dia bisa menyelesaikannya dengan baik? Karena keadaan ekonomi sekarang cukup memburuk. Anak saya, mungkinkah dia menyelesaikan pendidikannya? Dari SD orang tua sudah pikir dia bisa masuk SMP kah tidak? SMP orang tua berpikir bisa SMA kah tidak? SMA selesai bisa perguruan tinggi kah tidak? Yang sudah S1 bisa S2 kah tidak? Yang sudah S2 bisa S3 kah tidak? Itu ada di pikiran orang tua. Dan bagi anak-anak muda, keraguan-raguan itu juga ada dalam hatinya. Kalau corona ini saya bisa menikah kah tidak? Kalau kami di NTT kemarin dalam limit waktu yang cukup lama tidak diperbolehkan untuk menikah. Dan banyak anak muda yang galau karena cinta mereka terhambat oleh virus corona. Mereka bilang, ayo kita nikah saja. Ada yang nikah online. Karena situasi kondisi membuat mereka bilang begini, kita harus nikah online. Cinta kita tidak dibatasi oleh corona. Dan ada beberapa yang nikah online. Saya bilang, kalau begitu suratnya juga online saja. Nah, mereka bilang, jangan, kita tidak bisa PS nanti. Ini keraguan-raguan yang ada di hati anak-anak muda. Sehingga waktu diberikan, oke, sekarang kita ada sudah tidak lockdown, sehingga boleh menikah. Hampir setiap hari kami mendapat surat nikah, undangan untuk pergi nikah. Karena semua cepat-cepat menikah. Dalam satu hari orang bisa menikah seperti kita makan, pagi, siang, dan sore jelang malam, semua nikah. Dan kita yang menjabat posisi itu pusing karena didatangi oleh undangan yang begitu banyak dan kita harus hadir. Sehingga selama beberapa waktu saya bilang sama Bunda, jangan masak. Lah kenapa? Kita pasti hadir di pesta pernikahan. Dan itu ada keraguan-raguan di hati anak-anak muda. Dan mungkin ada keraguan-raguan yang lain yang tidak saya ketahui. Yang saya mau tanya, Bapak sama Mama ada ragu-ragu apa ini? Artinya bahwa kita secara manusia, kita punya keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu yang seperti saya bilang, kita ada rasa khawatir, rasa bimbang. Ragu-ragu atau khawatir atau bimbang ini baik, karena membuat kita harus hati-hati. Tapi juga kalau keraguan-raguan ini orang timur bilang kalau lebe-lebe juga, terlalu lebe, itu membuat orang bertanya, di manakah imanmu? Kemarin kami ke PNG, ke perbatasan. Terus kami ketemu dengan Pak C1, dia Sumatera Barat. Dia yang antar kami ke PNG. Terus kita bilang, pakai corona Pak C. Pakai masker, ada corona. Ini Bapak senior ini sudah perkenalkan bahwa ini istri Pak Seku, demisioner. Ini Pak Vikaris, hamba-hamba Tuhan. Dia ingat itu dan waktu disarankan bahwa pakai masker dan dia berkata, di manakah imanmu? Wah, kaget kami. Padahal lagi mabuk ini. Jadi wah, berarti kami jangan khawatir begitu ya. Dengan waktu mempersiapkan khutbah ini saya ingat betul Pak C itu.
Dan karena dia berkata kepada kami, di manakah imanmu? Jadi saya bilang tadi bahwa kalau keraguan-raguan itu membuat kita bijak, kita hati-hati, itu baik adanya. Tapi kalau terlalu lede-lede juga, ya, itu orang timur bilang, hai, terlalu juga. Jadi keraguan-raguan itu bisa baik dan bisa tidak baik. Bapak Ibu yang dikasih, bicara soal kebangkitan Tuhan Yesus. Ini keluarga besar Tuhan Yesus, sanak saudara handai tahunan juga mengalami keraguan-raguan. Namun sebelum kita masuk ke situ, ada beberapa pemikiran tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ada yang tidak percaya dan mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Ada satu teori yang berkata demikian. Dan ada teori-teori ini membuat iman orang Kristen juga menjadi guncang, menjadi ragu-ragu. Benarkah Tuhan yang kita sembah itu dia sudah bangkit? Karena ada yang berkata bahwa Tuhan itu tidak bangkit, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Teori ini pada akhirnya gugur. Karena begini Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak mungkin ada di dunia ini orang pergi mencuri, tapi setelah mencuri mereka rapi dulu di situ, baru mereka keluar. Bagian firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus bangkit dan kain kafan itu terlipat rapi dan ada taruh di tempat di mana Yesus dibaringkan. Dan kalau murid-murid Tuhan Yesus mencuri Tuhan Yesus, lebih baik mereka cepat-cepat pergi, ambil mayat Tuhan Yesus, bawa lari keluar, sudah jauh dari tempat kubur itu, baru mereka beres-beres buka kain kafannya. Mana mungkin ada pencuri yang datang masuk di rumah kita, sudah ambil emas, sudah ambil semua harta kita, dia mau keluar lihat, ada piring kotor, dia cuci dulu. Ada pencuri begitu kan? Pas dia mau keluar dia, ada pakaian kotor, saya laundry dulu. Tidak ada, itu pencuri gila namanya. Sehingga kalau ada orang berkata bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri, tidak masuk akal. Karena apa? Kain kafan itu terbungkus rapi di sana, terlipat rapi. Sehingga teori yang berkata bahwa mayat Tuhan Yesus itu dicuri tidak benar. Yang berikut lagi, ada yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu dia tidak mati, tapi dia hanya pingsan saja. Sehingga waktu ada dikubur, karena suasana begitu adem, pada akhirnya suasana itu membuat Tuhan Yesus bangkit. Tapi teori ini juga pada akhirnya gugur, karena mana mungkin Tuhan Yesus pingsan dan dia bangun 3 hari kemudian dia sudah jalan-jalan. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus mendapat pukulan yang sangat dahsyat, luar biasa. Ia dicambuk, dan setelah cambuk itu diangkat, dagingnya juga terangkat. Dan darah keluar dari cambukan itu, dari bekas cambukan itu. Dan bukan saja demikian, dia disiksa, dipukul, dipaku kaki tangannya, ditusuk lambungnya. Dan itu membuat kalau kita manusia kena pukul seperti begitu, apakah 3 hari ada yang bisa jalan-jalan? Adakah? Saya yakin tidak mungkin. Dia akan butuh waktu, kita akan butuh waktu 3-6 bulan untuk baik-baik, baru kita bisa keluar jalan-jalan. Sehingga kalau Tuhan Yesus itu hanya pingsan saja, itu teori pada akhirnya gugur karena fakta ini. Tidak mungkin, karena tidak mungkin dia bangkit, dia sadar dari pingsannya terus dia sudah jalan-jalan. Tidak mungkin, ya. Sehingga teori itu gugur. Ada juga yang berkata bahwa itu halusinasi manusia saja, halusinasi murid-muridnya saja. Contoh, kita yang keluarga meninggal terus tiba-tiba kita berpikir, sore-sore begini, ini biasa bapak duduk di situ. Terus kita lihat tiba-tiba, ada bapak di sana. Ya. Atau tiba-tiba lihat, ada mama duduk di sofa. Jadi halusinasi. Teori ini juga pada akhirnya gugur. Karena apa? Halusinasi itu tidak mungkin terjadi berulang-ulang kali kepada orang yang sama dan juga kepada orang yang berbeda-beda. Tidak mungkin itu terjadi. Dan halusinasi itu tidak bisa diraba. Betul? Kita hanya bisa membayangkan tiba-tiba terus hilang. Tadi saya lihat ada di situ. Kok mimpi saja? Tidak, sungguh saya lihat ada di situ. Itu halusinasi. Kalau halusinasi tidak bisa diraba, tidak bisa diajak bicara. Tapi Tuhan Yesus setelah dia bangkit, kita bisa ajak bicara. Dia juga bisa kemana-mana dan dia juga lapar. Pada akhirnya dia makan apa? Dia makan apa? Ikan goreng. Itu firman Tuhan yang bilang. Dan Tuhan Yesus itu bukan halusinasi. Teori itu pada akhirnya juga gugur.
Terus ada yang berkata juga bahwa Tuhan Yesus bukan dia yang disalibkan. Yang disalibkan itu Yudas. Teori ini juga pada akhirnya gugur. Karena tidak mungkin Yudas disalibkan terus dia berkata bilang begini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak mungkin Yudas bilang begitu. Kalau Yudas yang disalibkan dia bilang, kau bodoh, ini saya Yudas. Kenapa kau salibkan saya? Kau salah orang ini. Saya bukan Yesus. Tidak mungkin dia berkata kalimat suci itu bahwa Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat seperti begini hanya Tuhan Yesus saja yang bilang. Pendeta pun kalau kena tampar, satu kali dia masih bilang, Mama yo, pun sakit lagi. Jangan kedua kali, karena ada lagunya. Jangan sampai 3 kali kau sakiti hati ini. Jangan, oh jangan. Bahaya. Kalau kau disikat 3 kali, dia bilang begini, Alkitab kita taruh dulu. Bapak, Mama mana? Busur anak panah di mana? Parang ada di mana? Kita perang sudah. Itu manusia. Sehingga kalau bilang Yudas yang disalibkan, itu tidak mungkin. Karena Yudas tidak mungkin berkata kalimat suci itu, Bapa, ampunilah mereka. Kalau Yudas yang disalibkan, dia bilang ini, kau semua teman-teman, kau semua sudah gila ini. Saya Yudas, kenapa kalian salibkan saya? Yesus di mana kalian cari? Ada banyak teori ini yang membuat iman orang Kristen juga terguncang. Tapi fakta-fakta Alkitabiah ini membuat teori-teori itu gugur dengan sendirinya. Artinya bahwa Tuhan kita itu dia mati, tapi dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Di perjanjian lama ada orang membangkitkan orang mati. Elia dan Elisa, mereka membangkitkan orang mati, berdoa dan orang mati itu bangkit. Di perjanjian baru Petrus dan Paulus juga berdoa dan orang mati itu bangkit. Tapi keempat orang ini, yang 2 di perjanjian lama, 2 di perjanjian baru, mereka berdoa menggunakan kuasa Tuhan dan orang itu dibangkitkan. Tapi Tuhan Yesus bangkit itu atas kuasanya sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, boleh tanya kepada semua agama-agama lain, pendirinya, tokoh agamanya, mereka mati. Dan di mana kuburannya kita tidak tahu. Artinya bahwa mereka tidak bangkit. Mau pemimpin agama dari agama manapun, hanya Tuhan Yesus saja yang mati tapi juga bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan itu disembah oleh orang kema Injil. Kita tidak punya keraguan-raguan tentang Tuhan yang kita sembah itu. Agama-agama lain, orang-orang lain, orang politikus terhebat, orang arkeolog, orang-orang pintar di dunia ini, pada akhirnya juga mati. Tapi dia mati dan kita hanya bilang, rip kawan, turut berduka, karena dia tidak mungkin kembali lagi. Tapi Tuhan kita yang namanya Tuhan Yesus Kristus, itu dia mati menebus dosa saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dia bangkit mengalahkan kuasa maut, dan di dalamnya kita percaya. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan. Pemuda, kalau kau mau cari Tuhan di luar dari Tuhan Yesus, tidak ada. Tuhannya Tuhan dari agama lain mati dan tidak bangkit-bangkit. Mungkin tulangnya juga sudah hancur karena sudah sekian ribu tahun ini. Tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, itu luar biasa. Saya merinding kalau mendengar orang berdoa dalam bahasa daerah masing-masing, menggambarkan tentang dahsyatnya Tuhan kita. Ada satu doa kami dari orang Kabola, keluarga saya ada di sini. Kalau di kampung kami panggil Nona Vina, ya istri dari Pak C yang tadi berdoa syafaat. Itu saudara saya. Di alur kami rumahnya berterisan. Kami punya satu kalimat doa orang Kabola begini: Nimilah Ta'ala bulung eni, wai eni, ton surga bang do bang senang. Mihi pelibun, tohi bulun tohi. Yang begini artinya, Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Jika duduk di bumi penuh, kalau berdiri itu tongkat langit. Wah, itu ngeri itu. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita yang seperti begini. Dan dia mati memang, tapi dia juga bangkit. Jika Tuhan kita mati dan tidak bangkit, sia-sia iman percaya kita kepadanya. Karena kita mempercayai orang yang pada akhirnya mati dan tidak bangkit.
sama dengan kita. Tapi Tuhan kita, dia mati, tapi dia juga bangkit. Dan itu yang kita percaya. Kalau kita percaya Tuhan yang kemudian mati dan tidak bangkit. Kalau ada pace-mace di sini yang pacaran sama orang di luar sana, tanya kepada dia. Kami ada di bulan Paskah dan kami memperingati hari kebangkitan Tuhan kami. Kalau kau pun Tuhan bangkit itu kapan? Kapan dia mati? Terus kapan dia bangkit? Kalau dia dan Tuhan kami telah bangkit, jangan ikut dia sudah. Karena apa? Sama saja dengan kita. Dia mati, kita akan mati dan kita tidak bangkit. Kita akan bangkit kalau ia datang kedua kali menjemput saleh-salehnya. Tatkala bunyi sangkakala, orang-orang yang mati dalam Tuhan diangkat terlebih dahulu. Dan kita yang mati dalam Tuhan, kita bertemu di awan-awan. Sehingga kalau kau pacaran sama orang yang Tuhan yang tidak bangkit-bangkit, Bapak say goodbye. Selesai sudah. Kita berpisah selama-lamanya. Tapi kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita sudah mati, tapi dia juga sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sulung dari kebangkitan itu. Dan kita yang mengikuti dia, kita juga pasti dibangkitkan bersama-sama dengan orang. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kekhawatiran tidak mungkin ada lagi, karena Tuhan kita itu dia bangkit. Saya merinding kalau berbicara soal kebangkitan Tuhan. Sebab ku tahu dia hidup, karena dia hidup itu ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar dalam lembah kekelaman sekalipun. Gada dan tongkatnya itu menghibur aku. Aku tidak takut. Karena apa? Dia penjagaku. Allah Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia tidak pernah tersedikit pun tiba-tiba saya tidur ini. Tidak pernah. Dia itu menjaga kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Kita pandang hari esok dengan segala harapan. Karena kita tahu bahwa di dalam dia masa depan kita terencana sempurna. Orang-orang tua yang tadi saya bilang tadi kalau khawatir. Anak-anak muda kalau khawatir, jangan khawatir. Karena kita pandang hari esok bersama dengan Tuhan. Intinya dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Ada satu pengubah lagu berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Sebelum masuk dalam poin-poin khotbah, Ibu Pendeta sering bisik, jangan lupa bersaksi ya. Dapat Tuhan Yesus itu dapat semuanya. Bapak Ibu, Bapak saya ketua daerah dan pendeta, tapi saya pendekar. Saya nakal sekali, tapi nakal saya itu cantik, tidak terlihat di lingkungan gereja. Bapak saya sebelum khotbah saya bisa menyanyi, dan saya menyanyi itu jemaat bisa sedih dan ada yang menangis. Apakah mungkin karena lihat saya jelek sehingga mereka menangis? Atau memang karena lagu-lagu yang saya nyanyikan itu menyentuh hati mereka sehingga mereka tersentuh dan menangis. Tapi dengan pelayanan yang saya lakukan, dibalik daripada itu, saya berjubah kemunafikan dan saya nakal. Saya SMP kelas 2 sudah mewakili Indonesia untuk ajang Asia Pasifik. SMP kelas 2. Nona Vina ada, bisa tanya, atau cari di Google juga ada. Waktu itu untung belum ada Facebook, kalau tidak saya juga viral. Waktu itu yang masih ada koran sama majalah Bobo. Sehingga saya viral di majalah Bobo. Saya mendapat surat dari seluruh Indonesia. Dan surat itu saya masih simpan sampai dengan hari ini. 1 koper penuh. Ada yang mau berkenalan saya di sini. Kalau Facebook Bapak Ibu saya tidak tahu. Saya lebih viral dari siapakah begitu. Dan waktu itu saya tamat SMP, tidak cocok saya sekolah di Alor, saya sekolah di Bali. Dan di Bali itulah saya hancur berantakan. Kalau Bapak Ibu nanti melihat saya di Alor atau ada di Papua dan saya buka baju, kalau orang panggil pendeta, orang kadang tidak percaya. Karena badan saya ini buku gambar juga. Dan tidak bisa dihapus. Kalau ini buku gambar kita robek yang gambar-gambar itu, terus kita buka lembaran baru. Hanya masalahnya tidak bisa robek. Karena ini tato permanen. Saya nakal sekali. Karena pintar yang Tuhan berikan buat saya sombong.
Awalnya saya hadir di Bali, saya agak minder karena saya keriting, hitam dan pendek. Semua yang sekolah ke sana itu pakai sepeda motor dan mobil. Saya sendiri dayung sepeda. Saya minder sekali. Wah, sudah jelek cuma datang naik motor ke apa? Ini sudah jelek dayung sepeda lagi. Orang sampai di sekolah tuh enak, saya sampai di sekolah tuh gini. Karena keringat dayung sepeda menurun mendaki. Tapi puji Tuhan, ternyata mereka yang ada di sana tidak pintar-pintar juga. Dalam beberapa kompetisi, saya bisa ini. Dan dalam pada satu kompetisi mewakili Indonesia ke Amerika, saya yang berangkat. Yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ikut tinggal di sini. Dan itu terjadi. Dan dari hikmat yang Tuhan berikan ini, saya mulai terlibat dalam dunia gelap. Saya jual beli narkoba. Saya juga terlibat dalam sindikat penjualan perempuan. Saya terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan, baik dengan tangan sendiri maupun menjadi otak. Saya awalnya dalam dunia kejahatan itu sebagai orang di lapangan, naik pangkat sampai ke belakang meja. Semua yang dilarang dalam Alkitab, 10 perintah Tuhan itu semua saya langgar. Sehingga saya tidak perlu jelaskan satu persatu. Yang itu bahwa saya langgar. Dan dari kejahatan yang saya peroleh itu, saya hidup dalam kemewahan. Saya punya 2 mobil. Ada apartemen di Surabaya. Tabungan saya cukup fantastis. Dan saya hidup dengan cukup. Dan pulang ke Alor itu hanya mau rindu lihat keluarga baru saya pulang. Teman saya yang kemarin jemput saya di Bali bilang gini, ini kali kau datang 2 tahun baru kau datang di Bali. Dulu 2 minggu kau datang di Bali. Saya bilang, yo lain dulu, lain sekarang. Semua yang saya dapatkan itu pada akhirnya tidak ada gunanya. Maka kalau sudah, kalau aku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Di Legian itu kalau ada yang pernah ke Bali, tanya saja sepanjang diskotik itu. Saya menjadi salah satu orang yang diperhitungkan di daerah itu karena kejahatan yang saya perbuat. Pernah dalam satu konferensi di Bali Nusra, saat itu masih tim 2, semua pendeta bilang begini, katanya kau punya nama besar di sini. Aduh, siapa yang bilang? Kita udah dengar ini. Terus bagaimana? Kau antar kita ke diskotik dulu. Betul kan? Iya betul. Dan mulai dari petinggi gereja Kementerian Injil Indonesia, ini petinggi loh ya, yang di pusat, sampai ke gembala-gembala di gereja lokal, dari Intim 2 saat itu, sekarang Bali Nusra, saya antar semua ke diskotik. Kami ada 3 mobil. Tapi sebelum ke diskotik mereka bilang gini, kita massage dulu. Saya bilang, Bapak Pendeta, yang baik kah? Yang tidak baik? Oh, yang baik dong. Oke, baik, mari. Semua mobil parkir ke tempat massage. Saya bilang gini, massage semua pendeta, massage semua senior-senior saya. Terus mami-mami itu tahu kalau saya datang ke diskotik itu biasa bawa bos-bos. Dan mereka tahu, ini juga pasti bos-bos ini. Habis massage, kami ke diskotik. Dan sampai ke diskotik saya bilang begini, red carpet. Meja nomor 1 yang ada sofa, full AC. Dan kami masuk ke sana. Saya duluan, diskotik itu masuk, bayarnya cukup banyak. Tapi kami yang datang semua gratis. Karena saya bilang, yang dari belakang saya ini sampai yang paling terakhir ada pendeta dari Alor. Itu dia teman-teman saya. Semua ini bawaan saya. Oke, baik. Jadi semua masuk, kita duduk keliling kursi sofa. Dan datang ladies-ladies, satu orang jemput satu, satu orang jemput satu. Lalu ini saya ngomong kan tidak ya? Karena mereka mau tahu ini, apakah benar kalian dulu sejahat itu atau tidak. Karena lihat dari fisik dengan cerita di lapangan beda. Ini anak kecil satu tai-tai begini kah? Tapi yang kita dengar ini luar biasa. Dan yang mau menyaksikan ini, yang kini menjadi orang tua angkat saya, Pak Seko.
Dia pergi duduk, dia paling pojok, saya kasih dia safety, dan duduklah semua ketua-ketua daerah ini. Datanglah satu liris dan dia jatuh di paha ketua daerah Kupang. Lalu Pak Sekung bilang, "Lep, kita pulang saja, awas jemaat foto." Lalu saat itu kami bergegasan cepat-cepat keluar karena takut ada jemaat yang foto. Karena kalau jemaat foto, ini petinggi dari pusat sama semua pendeta-pendeta ketua daerah di Bali Nusa ada di diskotik. Pada akhirnya kami pulang dan mereka bilang, sudah, kami percaya. Artinya bahwa kalau mau main untuk dunia gelap di Bali, ya hubungi saya sudah. Tapi jangan sekarang, kalau dulu mungkin ya. Saya menjadi otak narkoba masuk ke Alor. Di Alor kami jual dengan harga yang sangat fantastis. Dan waktu saya bersaksi ini, Pak Kapolres bilang, coba dulu kita tahu, kita sudah tangkap kok ini. Namanya, oh sama yang cantik, nah Pak. Tapi ternyata semua itu kenikmatan yang dunia tawarkan sia-sia. Saya judi sudah bukan di Indonesia, saya judi di kasino. Nonton GP, malam, kasino, pulang bawa perempuan. Dan bagi kami orang Alor itu cukup sudah hidup dengan kemewahan tersebut. Tapi pada akhirnya pemuda-pemudi khususnya, semua itu sia-sia. Apa yang dulu kuanggap berguna, kata Rasul Paulus, kuanggap sampah tatkala aku mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dulu hal itu kubanggakan. Semua lepas habis sampai pada akhirnya saya datang dalam suatu pertemuan bertanya, "Kale, Oto mana?" Sampai Oto Vega ada berdiri di luar. Oto Vega? Mana ada Oto merek Vega? Karena almarhum punya peninggalan satu sepeda motor, itu motor Vega. Orang tanya, "Oto di mana?" "Ada di luar." "Di mana?" "Ada berdiri tuh." "Oto apa?" "Oto Vega." "Kok tidak?" Karena yang dia tanya Oto, toh mobil, toh dia itu ada di luar tuh mobil Vega. Artinya bahwa sampai ke titik paling nol. Dulu 100.000 itu saya bisa putih-putih kepada kawan di gang itu pakai minum-minum. Tapi saya pernah jual kelapa muda 10 buah dan orang cuma bayar 20.000. Dan saya pergi kasih ke bunda. Saya bilang, "Bunda, ini hari penghasilan ayah begini." Yang dulu saya banggakan itu pada akhirnya tidak ada gunanya. Dan puji Tuhan, ada yang di sini dapat kesempatan hidup kedua atau ketiga, saya mungkin keempat atau kelima, karena sudah harus mati. Kenapa? Kami dalam pesawat yang mau ke WTC, karena tempat pertemuan kami itu ada di WTC. Masih dalam pesawat itu sudah terjadi tabrakan pesawat ke gedung WTC itu. Kalau saya sudah di Amerika, maka saya tinggal nama saja, karena tempat di mana kami tinggal persis di bawah WTC, dan orang yang di bawah itu hancur semua. Kalau saya mati, saya sudah mati saat itu. Ada banyak kejadian-kejadian yang membuat seharusnya saya sudah mati. Bapak Ibu, nakal di Bali itu nakal perempuan, saya orangnya. Dan kalau saya nakal ini, kalau Tuhan tidak protek saya sudah mati karena penyakit. Saya jual narkoba ini, kalau kedapatan saya pasti penjara. Pada akhirnya kemarin kasus saya yang terakhir, dan saya harap itu sudah yang terakhir sudah. Itu memimpin teman-teman dari gereja paling besar sudah di Alor, di lingkungan situ, pimpin masyarakatnya, kami potong orang dan kami bakar rumah. Dan satu keajaiban Tuhan tolong saya adalah saya mendapat hukuman itu putus bebas. Bagi para mafia itu mereka bilang ini tidak main-main, karena sudah provokator, potong orang, bakar rumah. Tapi pada akhirnya kalau putus bebas, ini orang patut diperhitungkan. Tapi bagi para mafia, dan saya bilang bukan, itu karena Tuhan yang tolong saya, karena dia sudah menggenggam saya. Kita yang dalam genggaman Tuhan, siapa yang mau dapat merebut? Karena kita aman dalam genggamannya. Sehingga bagi para pemuda, kalau yang masih nakal, jangan coba-coba. Yang suka main narkoba, berhenti. Saya mau bilang, dulu saya ada di sana, di tempat kejahatan yang Tuhan tawarkan, yang dunia tawarkan kemewahan, kemegahan dan kenikmatan yang luar biasa. Tapi pada akhirnya saya kembali.
Di pertengahan jalan ini dan saya ketemu teman-teman pemuda Papua, teman-teman Bali ini, saya bilang kita kembali ke sana, kembali ke jalan Tuhan di sana. Mungkin di sana tidak seindah yang dunia tawarkan, tapi di sana itu dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Kalau di sana terus kau mati, sudah pasti masuk neraka. Tapi kalau di sana terus kau mati, surga itu menjadi bagianmu. Karena dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Kalau kau di sana terus mati, terus Bapak Pendeta, Ibu Pendeta bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, adik kita sudah mati dan pasti surga menjadi miliknya. Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta omong kosong. Karena mana ada orang suka melakukan kejahatan dan pada akhirnya dia mati, tapi surga menjadi bagiannya. Kasih tunjuk saya firman Tuhan dan saya kembali nakal. Tidak ada dari Kejadian sampai Wahyu atau dari kulit luar Alkitab sampai di kamusnya, sampai di petanya, tidak pernah tercatat bahwa orang yang mati dalam kejahatan pada akhirnya masuk surga. Tidak ada. Mau kaya raya seperti apa, mau semegah apa hidupnya di dunia ini, tapi kalau mati di luar Tuhan, neraka itu menjadi bagiannya. Kita tahu cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu hidup bergelimangan harta. Lazarus hidup dengan compang-camping, tapi tatkala dia mati, dia ada di mana? Dia ada di neraka. Dan dia bilang begini, aduh Pace, Lazarus, kau mau air sedikit dulu kah taruh di sini? Bapak Abraham bilang, nehi. Kalau bahasa Papua tidak itu bilang apa? Hah? Ah, begitu sudah. Kalau kami orang Alor bilang nanyo, naye, tidak bisa. Stop di situ, ada jurang yang besar memisahkan kita. Tapi kalau mati dalam Tuhan, kita di pangkuan Bapak Abraham, kita ada di surga. Sehingga walaupun susah di dunia ini, tapi pada akhirnya surga itu menjadi bagian kita. Roma berkata Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan barang siapa, siapa saja, mau ganteng, mau cantik, mau hitam, mau putih, mau kaya, mau miskin, siapa saja yang percaya kepada Tuhan, yang mati dan bangkit itu, pada akhirnya dia juga akan masuk dalam kerajaan surga. Karena Tuhan menjadi bagiannya. Sekalian anak muda, dunia reformasi sekarang ini, dunia digital sekarang ini, membawa anak muda makin jahat. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Anak itu punya banyak tipu muslihat. Mama, saya tidur di rumah kawan dulu. Terus di kawannya di sana dia juga pamit, Mama, saya tidur di rumahnya dulu. Terus orang tua yang hidup di zaman yang tidak enak, akhirnya tidak mengerti tipu muslihat anak-anak ini. Terus mereka ke rumah si C. Tadi si A izin di rumah si B izin tidur di rumah A, tapi pada akhirnya mereka ke rumah C, dan pada akhirnya malam mereka ke tempat D, mereka ke diskotik. Dan mama-mama harus tahu itu. Menjadi tantangan buat saya karena anak saya perempuan baru 3. Ini menjadi tantangan juga buat saya, tapi saya bilang jangan. Karena saya terlibat dalam dunia itu. Bagi anak-anak muda di Bali Nusra, jangankan kau bicara, lewat saja saya bisa tahu. Lewat saja saya bisa tahu. Karena saya mulai dari pemain sampai sutradara. Film yang hebat itu Bapak Ibu bukan pemainnya. Kadang-kadang aduh dia main film bagus sekali, dia buat saya menangis. Ada ini kalau dia main film saya jengkel dia tuh perannya itu cuma bikin orang jengkel saja. Film itu memukau kita, tapi Bapak Ibu harus tahu hebatnya sebuah film bukan pemainnya, tapi apa? Sutradaranya. Dalam dunia kejahatan, saya dari pemain sampai sutradara. Sehingga kalau anak pemuda-pemudi bilang begini, adakah kalian di situ? Kak, kita masuk kita takut deh. Ada di situ Kak, jangan kita lewat situ. Kenapa? Dia tahu kita dari ujung kaki sampai rambut. Dia tahu. Jadi bagi pemuda-pemudi, anggun itu membuat laki-laki terpesona. Dan laki-laki yang hebat akan berkata kepada istrinya, saya tidak akan menyentuhmu sampai pernikahan kudus. Dan perempuan yang hebat mampu menjaga dirinya sampai pernikahan kudus. Dan terus Bapak bikin begitu, saya bikin begitu. Istri yang saya nikahi sekarang, Bunda yang saya panggil ini namanya Ibu Iva. Saya pacaran dengan dia, saya bilang begini, Tuhan, itu ada di Alkitab saya yang lama. Di kulit luar saya tulis, saya punya 5 kriteria Tuhan. Bagaimana? Saya dapat istri yang takut Tuhan. Yang kedua harus cantik. Yang ketiga rambutnya panjang. Yang keempat harus putih. Karena
padam. Karena kalau lampu padam terus saya tanya, Mama kok di mana? Air bahaya. Sehingga saya berdoa, Tuhan, kiranya saya dapat istri yang putih. Terus yang kelima, Tuhan, kalau bisa kasih yang perawan, Tuhan. Karena apa? Saya pernah belajar dari satu keretakan rumah tangga. Waktu berkelahi bapaknya bilang begini, lu dulu hidup tidak betul, saya kawin lu baru lu sombong di situ. Kalau saya juga dapat tiba-tiba kami terkesan, lu kacau baru saya kawin lu, kok kacau sudah rumah tangga kita. Tuhan kalau bisa kasih istri saya yang perawan. Dan dosen Nabi Kaleb, ini Bali, jangan kau mimpi. Di Bali itu kalau SMA belum bergaul bebas, orang bilang ini cemen. Ini kacau. Di Bali ini, kalau SMA dan kau masih hidup normal, orang bilang 4 malah. Dan saya berdoa, Tuhan, kasih saya seorang calon istri yang pada akhirnya saya menikah, tapi yang punya persyaratan yang kelima itu. Dosen bilang, kau jangan mimpi, ini Bali. Tapi saya bilang begini, mintalah maka kamu akan diberi. Dan puji Tuhan, sekian banyak orang yang saya pacari, terlalu banyak. Waktu istri saya tanya, calon, saya ini pacar, saya bilang, Bunda, saya ini pacar keberapa? Dia bilang begini, ketiga. Saya bilang, gol sudah. Dia tanya saya lagi, terus saya bilang, kok ini yang berapa ratus kah? Lah kenapa? Jangan salah, jelek-jelek begini ini orang yang salah. Betul ini kau. Karena kita bisa main musik sedikit di gereja, toh, terus di sekolah pintar. Laki-laki, kita jangan lihat cermin itu kita jelek, kita minder. Jangan, kalau ini mantap, bidadari itu turun tempel di kita. Makanya kalau sudah jelek, asa ini, jangan asa ini. Saya ini baru saya bisa tembak dia, orang tidak terima. Tapi kalau kau ini, mungkin kakak, isi beta PR dulu kok. Kakak bisa jadi beta guru peniles. Semua dong tawar habis. Bila kemudian mama juga bilang begini, anak, kalian sudah beta anak. Tapi kalau sudah jelek, baru bodoh lagi, selesai. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Sehingga waktu saya pacaran demi pacaran, saya bertanya, saya punya cara untuk bertanya sampai kepada, ada yang memang cantik, rambut panjang. Kenapa rambut panjang? Supaya saya bilang, kok sayang. Tapi kalau rambut pendek masih sah, itu habis. Tapi kalau yang rambut panjang, sayang. Ya. Saya suka itu, dan harus putih. Ya. Dan yang itu saya bilang, pada akhirnya saya dapat di Bunda. Sehingga karena saya tahu dia begitu, saya tanya dia. Saya tanya secara detail dan dia bilang, saya ini belum pernah yang aneh-aneh. Nah sebab ini dia sudah. Tapi bagaimana? Saya harus selingkuh dulu supaya saya bisa, ya yang jahat-jahat dengan selingkuhan saya, tapi ini saya harus jaga. Sehingga dari sekian ratus perempuan yang saya pacari, hanya dia saja yang saya berkorban. Artinya kalau dia minta apa saya belikan. Tapi kalau pacar-pacar yang lain, kau harus berkorban kepada saya. Kalau kau tidak mau saya kasih kau, toh? Apa juga? Wah, saya jelek-jelek begini. Pernah ada nona dari satu daerah, jangan ngomong nama tempatnya. Dia cantik, dia keturunan Chinese. Saya bilang putus dan dia pingsan di gereja. Ibu gembala bilang, lu pulang sudah orang pulang sudah pingsan. Saya masa pulang bikin apa? Kok gara-gara kau ini. Tapi satu segi saya bangga, karena biar beta hitam tapi jadi rebutan. Iya. Kan ada lagunya toh, biar beta hitam apa? Yo tapi jadi rebutan. Dan itu terjadi. Sehingga saya anak-anak kita, orang Indonesia Timur, kadang kita suka minder. Jangan pernah minder. Kita sama di hadapan Tuhan. Waktu kami konferensi anak-anak se-Indonesia untuk memilih mewakili Indonesia ke ajang Asia Afrika, itu ada kami semua dari seluruh Indonesia, termasuk ada dari Papua. Tapi yang mewakili Indonesia ke luar negeri itu cuma satu anak Nusa Tenggara Timur dan satu anak Jawa. Dan anak Nusa Tenggara Timur itu Kaleb Lamani. Bapak Ibu kenal kan? Saya kenal anak itu. Ya. Dari sekian banyak,
Sekarang baru orang bilang Agnes Monica hebat, Joshua Suherman hebat. Dulu bodoh-bodoh. Karena kami debat mereka kalah. Dan yang mewakili Indonesia ini hanya saya dan teman saya dari Bali namanya Dwi. Kami di ajang Asia Afrika ini bolak-balik. Dan kami yang mewakili, saya mewakili dulu Alor, naik ke NTT, naik ke Indonesia. Pada akhirnya mewakili Indonesia. Bukan karena saya ganteng, tapi karena hikmat yang Tuhan berikan. Tapi karena kesombongannya. Kesombongan itu mengawali sebuah kehancuran. Jangan pernah ada yang sombong kalau pintar. Jangan pernah ada yang sombong kalau kaya. Karena itu cuma titipan Tuhan. Kalau Tuhan ambil, kita selesai. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Kebangkitan Tuhan Yesus menjawab keraguan-raguan. Kita sama-sama buka di dalam Markus tadi yang sudah kita baca bersama-sama. Kita akan belajar poin pertama. Kebangkitan Tuhan Yesus itu menjawab keraguan-raguan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih kepada semua BPJ, tapi juga penghormatan saya yang lebih khusus lagi kepada para pelayan yang membersihkan gereja ini. Saya datang, saya lihat, wow, bersih, clean. Saya senang di sini, ada udara segar masuk. Kita boleh duduk dengan nyaman. Mungkin orang itu tidak tampil di depan, dia mungkin ada di belakang, tapi saya lebih mengutamakan dia di penghargaan kali ini. Saya menaruh hormat yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu itu datang masih pagi-pagi, orang tidak tahu. Dia atur bunga, dia susun bagus, pasang kipas angin ada wangi-wanginya. Sehingga kita yang datang pakai dasi terus kita duduk enak. Kita jangan lupa orang yang tadi lebih awal datang. Kebangkitan Tuhan menjawab keraguan-raguan. Oleh karena itu kenapa? Teruslah melayani Tuhan. Karena apa? Ada banyak yang mundur dalam situasi kondisi saat ini dengan berbagai alasan. Saya tidak mau melayani Tuhan lagi. Karena apa? Istri mau makan apa? Anak mau makan apa? Mama-mama penuh dengan tuntutan bapak. Tetangga saya langsung beli kulkas ini besar. Bapak, mama di sebelah pakai ini tuh gelar emas sudah besar. Terus saya, bapak, mama di sebelah mereka punya motor baru. Terus kita, mama-mama ini kacau. Kalau mama-mama yang di luar Tuhan, bapak kalau datang kerja belum buka pintu mobil, belum turun dari motor, mereka cuma bapak-bapak bisa gila. Semua tuntutan dia kasih, bapak begini, bapak begini, bapak begini. Kok ada mau sekolah, ini mau registrasi, ada di sana minta duit, ada di sini. Aduh kacau. Sehingga banyak perempuan di timur sana, bukan di Papua, di Nusa Tenggara banyak yang kena pukul karena bapak tua baru datang, belum kasih selom, dia omong tuntutannya. Sehingga bapak tua bilang, kok tunggu dulu apa? Dia taruh bom. Lalu dia menyanyi, pulangkan saja aku pada orang tua. Memang kesalahannya. Dalam suami istri ini, kita harus tahu, bapak harus bagaimana, mama harus bagaimana. Jangan bapak tua pulang kerja masih capek-capek, terus kau bilang begini, bapak, bagaimana? Tetangga saya bilang kulkas 4 pintu. Oto sudah beli yang Fortuner. Dompung anak-anak semua gelang emas. Terus kita, kalau hidup ini diukur dengan kemewahan, tidak akan kita sama dengan orang lain lagi. Karena di atas langit masih ada langit. Coba ukur dengan orang yang ada di bawah sana, kita tahu kita juga ada orang lebih. Kalau kita ukur dengan orang yang di atas, tidak akan sama. Tidak akan sama. Saya dalam bimbingan pranikah saya juga kasih tahu begitu. Jangan banyak tuntut. Terus bapak-bapak juga, kok ini jelek sekali dengan istri di sebelah, orang di sebelah lebih cantik. Ya kok kasih uang supaya dia di salon, toh? Tapi kalau kau tidak kasih uang baru kau tutup dia cantik, itu dia mau bagaimana cantik? Bisa petik daun. Salon saya ini daun 10 kilo. Orang tidak akan kasih. Jadi harus saling mengerti satu dengan yang lain. Sehingga istri saya bisa bilang begini, bunda, kau harus cantik dulu. Bapak mengerti, jadi kau tunggu. Ada bulannya. Sehingga kalau dulu semua uang saya pegang, tapi kini saya mau keluar, saya bilang, bunda, uang bensin dulu kak. Karena apa? Semua saya sudah pegang, semua kasih di dia. Karena kalau kita lagi-lagi pegang uang, aduh selesai. Ketemu kawan makan, minum, semua saya bayar. Pulang di rumah baru istri kita. Kita orang Indonesia Timur, makan gak makan yang penting bagaya. Pulang di rumah baru kita pukul testa. Tadi saja belanja baik Pertama harus tetap setia melayani Tuhan. Karena apa? Situasi kondisi membuat kita banyak yang mundur.
Ayat 1-3 saya baca. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus dan hendak meminyakinya. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Tetap setia walaupun Tuhan Yesus sudah mati. Orang yang mereka harapkan orang menjadi ujung tombak itu sudah mati, tapi mereka tetap setia melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan soal posisi. Melayani Tuhan itu bukan soal posisi, ya, tapi soal apa? Melayani Tuhan bukan soal posisi, tapi soal motivasi. Kalau saya mau tampil di depan, orang lihat, oh dia sepatu baru, dia celana baru, dia pun baju 7 juta, sepatu 10 juta, tidak, nol. Melayani bukan soal posisi, tapi soal motivasi. Maka saya bilang tadi, yang tukang pel di sini, saya memberikan hormat karena bersih, bagus, rapi. Dan saya bilang begini, saya pun gereja bisa bikin begini dulu. Ya, jadi kita datang di satu tempat, ada inspirasi, kita pulang dan kita bikin seperti begitu. Ibu pendeta sudah sampai di tempat di mana saya melayani. Bapak Ibu harus tetap setia melayani Tuhan. Yang main musik, berdoa supaya Tuhan pakai agar waktu musik dimainkan menyentuh hati jemaat yang datang. Apapun itu lakukanlah untuk Tuhan, ya. Kita lakukan pekerjaan kita, selanjutnya nanti Tuhan yang kerjakan pekerjaannya. Selanjutnya, kenapa kebangkitan Tuhan ini menjawab keraguan-raguan? Mereka ada niat untuk mau berbuat baik kepada Tuhan yang mereka sembah. Sudah mati tapi mereka tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak ada putus-putusnya. Tapi waktu mereka melangkah ada keraguan-raguan. Kita perempuan semua ini, betul toh? Terus pergi di sana, siapa yang guling itu batu? Batu terlalu besar. Siapa yang mau guling? Ada keraguan-raguan baik juga, tapi harus terus melangkah karena keraguan-raguan itu manusiawi. Tapi jangan ragu-ragu terus berdiri di tempat. Nasibnya sudah jadi begini, ya selesai. Kok jadi begitu sudah? Kalau orang Papua bilang masak batu, selesai. Saya akan masak-masak. Ada keraguan-raguan, tapi maju juga. Melakukan apa yang menjadi tugas kita. Selanjutnya Tuhan melakukan tugasnya. Mereka melangkah beli rempah-rempah, mereka pergi dan dari jauh mereka lihat, aduh, batu sudah terguling. Karena apa? Malaikat Tuhan turun dari langit, turun dari surga. Terjadi gempa bumi dan batu itu didorong. Masuklah keluarga Tuhan Yesus. Lihat, kubur sudah kosong. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup, kita punya masa depan yang sempurna dalam tangan Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus menjawab keraguan-raguan. Setelah Bapak saya meninggal dunia, kami diperhadapkan dengan pembangunan gereja yang sangat luar biasa. Tapi sebelum dari itu, kami perkara tanah soal gereja. Ibarat pohon besar, pohon beringin. Saya ini masih kecil, baru tumbuh di bawah. Belum cukup untuk melindungi, memayungi orang-orang yang ada di bawah. Yang besar itu tumbang. Dan saya harus tumbuh sendiri dan diterpa angin yang sangat luar biasa. Saya mau dengan bangga berkata begini Bapak Ibu. Selama gereja Kemeng Injil berdiri ini, belum pernah ada surat keputusan dari pusat yang dibatalkan. Belum pernah ada. Tanya Pak Ketua Umum sekarang atau Sekum Demisioner, atau tanya Sekum sekarang karena beliau yang menjadi Ketua Hukum dan Advokasi ke Alor. Mereka buat satu surat keputusan yang diturunkan ke Alor, tapi pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan surat itu batal dan dihukum. Bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, selanjutnya menjadi bagian Tuhan. Bapak saya sudah meninggal dan kami harus perkara tanah. Saya bilang sama jemaat, berdoa, dan saya akan ke Rakernas di Bali. Sehingga kalau yang ikut Rakernas di Bali waktu lalu, karena ada sempat ketegangan saya dengan Badan Pengurus Pusat, itu sudah SK di bawah dituliskan. SK ini bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Jemaat di sana sudah resah. Tapi saya bilang begini, jangan takut. Kalau kaki dari SK itu berkata bahwa SK ini bersifat mutlak, Tuhan Allah juga tidak dapat ganggu, kita akan kalah. Tapi kalau selama belum tulis begitu, kita pasti menang. Karena kalau Allah di pihak kita, siapa berani lawan? Sehingga kemarin dalam konferensi itu, Badan Pengurus itu khawatir kalau SK itu saya angkat. Saya bilang begini, Kaleb yang dulu bukan Kaleb yang sekarang. Bapak Ibu, itu semua karena kemurahan Tuhan.
Kami mau pemancangan papan nama, bupati kirim orang datang. Kalau bisa pemancangan papan nama ditunda karena bisa berakibat konflik. Saya bilang kasih tahu sama bupati, kampung ini saya mau dia banjir darah, tapi kalau saya mau dia banjir air mata sukacita. Pesan saya sama dia, karena sebuah BPHD daerah Alor lengkap hadir. Bagaimana kalau pemancangan papan nama ini tunda? Saya bilang begini, Bapak, babi sut ikan, ayam orang sepotong leher, beras orang surendang. Siapa mau tanggung jawab? Kalau besok tidak ada BPHD yang datang, saya naik doa Bapak kami, saya buka papan gereja. Puji Tuhan, kami tetap melaksanakan itu. Dan kini oleh perkenanan Tuhan, kami lagi membangun dengan nilai yang fantastis bagi kami orang Alor. Gereja itu dengan jumlah pembangunan nominal uangnya 2,7 miliar. Dan bagi kami orang Alor yang ada di desa tempat saya memimpin, itu besar karena PNS di gereja cuma 4 orang. Dan itu pun baru lulus PNS tahun lalu. Tapi kami punya iman yang besar bahwa ini adalah rumah Tuhan. Hagai berkata bahwa emas dan perak itu kepunyaanku. Sebentar lagi aku akan menggunakan bumi dan segala isinya. Berkat itu akan mengalir, bukan menetes. Dan itu terbukti. Melakukan apa yang menjadi tugas kami, selanjutnya Tuhan melakukan tugasnya. Dan ini yang terjadi. Ada keraguan-keraguan di hati daripada keluarga Tuhan. Bagaimana kita ke kubur Tuhan mau menyakiti dia? Ada batu yang besar di depan kubur. Siapa yang mau dorong? Tapi mari kita berjalan maju. Dan sampai di sana mereka lihat batu sudah terguling. Artinya begini, ada keraguan-keraguan, tapi maju terus. Karena Allah kita itu Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Waktu Bapak meninggal dan saya bilang kita buat gereja 2 lantai, dia bilang, oh lu gila nih nah. Kok gila? Karena apa? Kok iman ini baru secuil kuku hitam. Baru saja. Tapi kok mau pimpin kita bangun gereja baru itu 2 lantai lagi. Kok Bapak hidup dia bilang, bagaimana kalau kita renovasi ini gereja? Terus Bapak meninggal kok bilang bangun gereja baru, ini kok gila? Saya kasih tahu baik-baik. Kalau bangun ini rumah Victor Laiskodat Gubernur NTT, BP anggaran pendapatan belanja negara ini APBN akan dialokasikan untuk pembangunan rumah jabatan Gubernur NTT Victor Laiskodat. Kalau itu pembangunan rumah jabatan Bupati Alor Amun Jobo, maka APBD akan dialokasikan untuk membangun rumah tersebut. Saya mau kasih tahu bahwa yang kita bangun ini rumah Tuhan. Dan anggaran pendapatan belanja surga akan Tuhan gerakkan untuk membangun rumah ini. Kemegahannya harus lebih daripada kemegahan yang semula. Saya tanya tukang, ini besi berapa mil? Dulu kita pakai ini besi 8 mil, Bapak. Ulir kok tidak? Sekarang 16 mil besi ulir. Kok gila, saya bikin. Ya, karena saya sudah kembali Tuhan. Kini saya hidup sederhana dengan apa adanya. Kalau Tuhan tidak buktikan penyertaan Tuhan, saya kembali. Sekali-sekali itu memang kita juga harus teror Tuhan dulu. Ya. Karena apa? Kita ujung tombak dan kita menjadi pusat perhatian. Mama ini tidak tamat SD kelas 3 saja. Dan dia gembala saya menjadi wakil. Tapi dalam hal begini, saya ujung tombaknya. Dan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang suci hatinya. Dan saya bilang, Tuhan, saya dari evangelis ke vikar itu 11 tahun Bapak Ibu. Karena saya tahu siapa diri saya. Untuk memantaskan diri, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kadang orang munafik dengan jubahnya, tapi ternyata dia hancur. Tapi saya tidak demikian. Saya benar-benar saya nakal. Sehingga di Alkitab antara perjanjian lama dan perjanjian baru ini, saya mengaku kesalahan saya. Saya bukan bertobat, saya bernasar. Artinya bahwa saya langgar, saya mati. Mari saya baca nasar saya untuk pemuda-pemudi di sini. Pak Ji, kau dengar baik-baik. Ini saya punya nasar. Bukan sekedar saya bertobat, karena bertobat bisa kumat lagi. Laki-laki kalau bertobat dekat mama aman, tapi kalau keluar Alor, baru ada uang banyak di dompet. Panggil dulu yang di sana, yang mulus-mulus itu panggil sini dulu. Kita bisa nakal, laki-laki banyak uang nakal, perempuan nakal banyak uang. Saya bernasar dengar, tidak miras, tidak merokok, tidak seks bebas, tidak onani. Tidak tipu wanita untuk masuk jahat untuk jual perempuan ini. Tidak tipu orang pacaran, dan saya juga pukul orang yang pacaran. Jadi saya punya nasar ini. Tidak jual narkoba, tidak jual wanita. Dan ini saya bernasar kepada Tuhan. Artinya bahwa saya langgar, saya mati. Nasar di Alkitab tidak pernah ada yang cabut nasarnya. Kalau itu sumpah dengan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, kalau saya bertobat saya kumat. Kali ini saya nasar kepada Tuhan. Sampai saat ini istri saya bilang begini, kau mau berkelana kemana saja jalan. Karena apa? Kalau kau mau saya jadi janda muda, silakan. Tapi saya bilang begini, saya juga tidak mau
Kalau hidup ini masih menghasilkan buah Tuhan, jangan izinkan saya pulang dulu. Bapak Ibu dapat Tuhan Yesus, tetap setia melayani Tuhan, melakukan bagian kita. Kami pakai eksa untuk breaker gunung itu. 1 hari pakai itu 7 juta. Dan kami pakai 30 hari. Coba kali sudah, kali berapa itu? Berapa ratus juta? 300 sekian juta. Dan gereja kami di gereja di PD cuma yang baru diangkat beberapa tahun yang lalu. Waktu saya membawa uang ke tempat di mana kami sewa eksa, bosnya ini orang Amerika dan dia bilang begini, Caleb, you know, sekarang saya mau ke luar negeri untuk operasi istri saya. Kalau ada belanja bisa dengan asisten saya, oke? Jangan ada WA saya. Dan istrinya itu mengalami kanker stadium 4, orang paling kaya di Alor. Dan saya bilang, Tuhan, setelah saya bertobat dan mengiring Tuhan, saya bernasar, bos-bos yang dulu daripadanya saya dapat uang banyak, saya sudah tinggalkan. Dan kini saya punya bos cuma Tuhan. Dan kini kami lagi pakai eksa untuk breaker. Breaker itu 1 hari 5 juta. Solar 1 juta, 6 juta. Konsumsi 1 juta, 1 hari 7 juta. Dan kami di desa pakai eksa 30 hari. Beberapa hari kemudian orang bilang begini, pergi bayar. Beberapa hari kemudian, pergi bayar. Pada beberapa kali saya datang dan saya mau bayar. Terus ibunya bilang begini, Caleb, Anda sudah ditelepon oleh bosen? Saya bilang, belum. Oh bagaimana? Oh, ada peristiwa. Jadi ceritanya adalah, istrinya ini sudah dibawa sampai ke Jakarta. Di rongseng ada kanker stadium 4 di kandungan. Dan sudah berbahaya. Waktu itu lagi corona dan hanya Dubai yang bisa menerima orang untuk operasi. Mereka dengan jet pribadi sampai ke Dubai. Keesokan harinya ada jemaat yang tinggal bersama dengan kami. Dengan bos itu, bapaknya, mereka transfer uang 2 miliar untuk kasih lagi untuk biaya di sana. Keesokan harinya mereka sampai di Dubai, mereka pergi rongseng. Kanker itu tidak ada. Dia bilang begini, ini jangan-jangan alat rusak. Karena ini di Indonesia ini hasil rongsengnya dan ini dokternya. Ada komunikasi antara orang di Dubai dengan orang di Jakarta. Ini bagaimana hasil rongseng? Oh ya benar Pak, itu penyakitnya. Lah sampai di Dubai tidak ada. Ini bagaimana? Oh mungkin alat rusak, pulang besok datang lagi. Besok datang lagi rongseng tinggi juga tidak ada. Ini rongseng lebih canggih ini. Tapi tidak ada. Wah dia bilang jangan sampai alat di Jakarta yang rusak. Rusak bagaimana? Ini rumah sakit ternama di Jakarta. Kita kan besok datang lagi. Mereka prepare semua alat, besok datang. Betul tidak ada. Dia ingat. Dia telepon mamanya, Mama, mungkin eksa ada di lokasi gereja. Istri saya sudah Tuhan tolong. Dan saya dengar dari Pastor Caleb, dia bilang kami bisa berdoa saja. Kiranya Tuhan menolong. Dan betul Tuhan tolong. Hari ini, setiap hari kirim solar naik. Dan eksa kasih mereka pakai sampai gereja selesai, kembalikan eksa. Dan harga sekian besar yang 300-an juta itu kami cuma bayar 26.500.000 untuk kasih operator. Karena operator juga orang Cina nah. Operator orang Alor, jadi kami susah dia susah toh. Jadi kami bantu. Tapi orang Cina itu dia bilang begini, eksa silahkan pakai sesuka hati kalian. Sampai sudah selesai baru kasih kembali eksa. Jadi eksa ada di lokasi itu eksa punya saya. Jadi kapan saya mau telepon baru eksa itu keluar. Kalau tidak, jadi selama eksa di Kupang saya ada pergi di Bali, saya ada pergi di Kupang, eksa itu kerja terus. Karena setiap hari mereka kirim solar naik 1 juta. Setiap hari mereka kirim uang konsumsi naik. Jadi sudah kita free sudah. Lakukan bagian kita. Selanjutnya Tuhan melakukan bagiannya. Dan kami terus percaya bahwa ini rumah Tuhan. Ada Tuhan bersemayam di sini. Kita bikin yang terbaik. Karena di Hagai Tuhan cemburu kalau rumah kita lebih bagus dari rumah Tuhan. Dia cemburu, kalau dia cemburu bahaya. Dia balik ke belakang, saya mau kasih dia lurus. Kau panggil cucu itu tidak. Kalau dia sudah tutup pintu, siapa yang mau buka? Tapi kalau dia buka pintu, siapa yang mau tutup juga? Dan janji Tuhan itu kami imani. Dibilang kalau manusia berjanji, dia bisa ingkar janji. Atau dia menepatkan tapi dia menyesal. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, sekali-kali dia tidak pernah mengingkari janjinya. Janjinya ya dan amin. Dia berjanji bahwa masa depan kita terencana sempurna dalam tangan Tuhan. Kalau kita ikut kehendaknya. Kebahagiaan yang dunia tawarkan semua Bapak Ibu. Saya pernah menikmati kemewahan dunia yang luar biasa. Sangat luar biasa. Perempuan model bagaimana yang saya tidak pernah sentuh.
Minuman model bagaimana saya tidak pernah sentuh. Pejabat besar seperti apa yang tidak pernah saya sentuh. Semua, tapi pada akhirnya nol. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Laki-laki yang hebat, laki-laki yang mampu menjaga diri sampai pernikahan kudus. Perempuan yang hebat mampu menjaga dirinya. Don't touch me. Orang Along bilang begitu, don't touch me, oke? Tapi kalau you touch me, saya tampar you. Kalau you touch me, saya tampar you. Tapi sekarang laki-laki bilang begini, lu soal cinta kok? Oh cinta, nas perneka dulu. Mau bikin apa? Ini kan kasar. Kalau dua orang, yang ketiga itu setan. Dengar baik-baik. Yang ketiga itu setan. Mau lari kemana? Dalam kos-kosan kasih mati lampu, mata Tuhan ada di sana. Oh. Mau di pantai sana, pantainya Pak Wagung sana, sepi-sepi. Di sana juga ada mata Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang. Jadi mau lari kemana? Mau lari ke dalam dunia, dalam kubur, ada Tuhan juga di sana. Mau lari ke atas, Tuhan juga ada di sana. Mau lari kemana? Tidak bisa, jangan main-main. Jangan kau nakal baru mati. Kalau kau nakal baru mati, percaya Bapak Ibu, perpisahan selamanya, karena anak pasti di neraka. Tidak ada orang dalam yang kau bisa sogok. Atau kau bilang, Tuhan itu anak manja di rumah itu, kasih masuk surga dulu. Kau siapa? Bisa-bisa juga, Bapak, saya ini yang buat mujizat atas nama Tuhan. Usir setan dari nama Tuhan begini. Nyala, engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Bagi kita hamba-hamba Tuhan juga hati-hati. Saya ini kenapa tahu? Saya melayani anak-anak muda yang banyak melakukan mendapat pelecehan seksual dari badan pengurus jemaat. Itu tidak di Papua, mungkin di Indonesia Timur saja. Banyak sekali. Hati-hati anak-anak muda. Kebangkitan Tuhan Yesus menjawab keraguan-raguan. Oleh karena itu teruslah melayani Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Ini yang terakhir sudah. Jadi elus-elus dada, terlalu lama ini. Saya tadi pagi tidak makan karena kami bangun terlambat. Tapi mudah-mudahan habis ini kita ada makan, Pak Jay. Yang kedua, yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus menjawab keraguan-raguan. Oleh karena itu, yang kedua adalah kenapa harus tetap setia? Kemahatauannya menembus ruang dan waktu. Dia tahu keraguan-raguan dari keluarganya itu. Dia tahu mereka ini ragu-ragu, tapi kemahatauannya Tuhan menembus ruang dan waktu. Dia tahu dia ini perlukan ini. Ada firman Tuhan, jangan kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tapi Bapamu yang di surga mengetahui semua itu. Carilah dahulu kebenaran dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan bagimu. Dan Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Pertama, tetap setia melayani Tuhan. Yang kedua, karena apa? Dia tahu kebutuhan kita. Jangan ragu, jangan khawatir. Pernah satu saat dosen kami tidak ada lagi beras di rumah. Bangun pagi dia ajak istrinya, dia bilang gini, anak-anak mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk tidak makan. Karena memang kondisi situasi demikian. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa dan aktivitas biasa-biasa. Dan bapaknya bilang begini, hari ini nak kita puasa ya, ini jadwal puasanya kita. Jangan anak pikir betul. Tapi itu mau sore, mau ngomong apa lagi? Masih mau puasa kan? Tiba-tiba sore-sore itu datang orang ke pintu. Pak Pendeta, kami ada bagi beras dan ini Pak Pendeta punya 50 kilo ada di luar. Tuhan tahu yang terbaik. Kadang ada situasi sulit yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Dan kita berdoa, Tuhan, kenapa ini harus datang? Ada maksud Tuhan. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Berpulangnya Bapak Eli, ayah saya, ke surga, itu cara Tuhan panggil saya ke jalannya. Awalnya saya dulu cukup panik, tapi saya percaya ini maksud Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita melihat bahwa ada maksud Tuhan di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu saya dengar suami dari ibu gembala mengalami kecelakaan dan kakinya diamputasi. Ada maksud Tuhan. Saya ingat ada satu sejarah di Papua sini. Ada seorang misionaris yang datang ke Papua. Ada di buku, saya pernah baca itu. Dan orang di gunung-gunung kan suka masih kanibal. Mereka mau makan orang. Dan si misionaris ini sebelum datang dia kecelakaan. Dan dia harus pakai kaki palsu.
Tapi orang bilang, bagaimana Papa? Masih tetap jadi misionaris ke Papua? Iya masih. Tapi jangan, kau sudah ini Papua itu turun naik pulang. Tidak. Itu ada punya maksud Tuhan. Dan betul, dia datang dan orang mau makan. Dia bilang, kalau begitu begini, kasih tahu penterjemah. Kalau mereka bisa makan saya ikut mereka. Tapi kalau mereka tidak makan saya ikut, mereka ikut saya. Dia buka kaki pas dia begini, makan sudah. Mereka gigit-gigit, tidak bisa makan ini. Saya itu sudah diperjanjian, kalau kau tidak bisa makan saya, kau ikut saya. Jadi ada maksud Tuhan dalam segala sesuatu. Keluarga yang tadi berduka, ada maksud Tuhan. Tuhan mau mendewasakan kita dalam pengeringan kita kepada Tuhan. Tetap setia melayani, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jemaat bilang tadi mereka telepon, Bapak, mulai dari Surabaya sudah datang. Papan habis sensor, kapan pulang kita selok dasar. Saya bilang tunggu dulu, saya lihat Papua dulu, kapan saya mau datang lagi. Jadi hari Rabu baru saya pulang. Tunggu papan cor sudah datang, tunggu bye-bye. Babi ini bagaimana? Jangan tikam dulu. Saya datang dulu baru tikam babi. Supaya kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan dan kita bekerja. Jangan ada mental meminta, jangan. Berharap meminta kepada Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan hati orang, tidak tanggung-tanggung. Tapi kau bilang, Bapak, kau bantu saya. Ini berarti. Dan saya tidak akan, apalagi pemerintah yang datang bantu Bapak. Besok lusa kau tusuk saya. Ay Bapak, kau bawa pulang sudah ini barang. Jangan, mental kita hamba Tuhan tidak mental seperti orang-orang yang lain. Saya suka dengan ada sambutan dari seorang hamba Tuhan di Konas kemarin, yang dia hargai terlebih dahulu adalah bapak-bapak pendeta, pejabat itu di bawah kita. Saya bilang begini sama teman-teman, jangan minder kalau belajar teologi. Dengar baik-baik, orang belajar bintang itu pada akhirnya mereka disebut arkeolog, betul? Arkeolog. Orang yang belajar hewan tumbuh-tumbuhan ini namanya orang biologi, betul? Orang yang belajar tentang alam ini ada juga namanya geografi, orang-orang hebat. Tapi orang yang belajar dari semua itu orang teologi. Kalian belajar ini semua ciptaan-ciptaan, tapi kami belajar penciptanya, mana lebih tinggi? Orang teologi lebih tinggi. Ya. Jadi penghargaan itu kita alhamdulillah. Saya mau tantang di sini anak-anak muda, siapa yang mau sekolah teologi? Kita program pemuda pusat itu memberikan beasiswa kepada anak-anak yang mau sekolah teologi. Harus generasi gereja kami ini harus generasi yang cinta Tuhan dan cinta gerejanya. Dan kini Pak Dedi ada di posisi itu, dan anak-anak muda kiranya lahir juga dari Papua ini. Orang bilang Papua itu mutiara hitam, betul. Dan saya juga bilang sama teman-teman di Indonesia Timur 2 yang sekini paling Nusra, kita juga bintang, tapi hanya masih sore, sebentar lagi so gelap. Harus kita juga berbangga. Ya, ada bahasa dari sana bilang, jika kamu percaya yang sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat kemuliaan bagi nama Tuhan. If you believe in the name of Jesus, you can see glory of God. Dan itu kami percaya betul, kami imani betul. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan itu akan nyata bagi kita. Kalau manusia berjanji, dia pasti ingkar janji. Bulan madu hanya mimpi. Sepatu dari kulit rusa itu ternyata cuma apa? Cuma janji toh. Karena memang kau telah menyakiti hatiku, dan bagi yang disakiti, sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Ada saja lagunya, tapi kalau Tuhan yang berjanji, kalau ada cara Tuhan yang membuat kita sepertinya tersakiti, itu Tuhan memahat kita untuk membuat kita lebih baik. Karena kayu yang serusak para orang ukir, orang cungkil dia. Kalau dia kayu, dia bilang, aduh, berarti sudah jangan cungkil saya. Memang serusak nah. Tapi tatkala dipajang itu mahal. Dan saya berkata kepada teman-teman saya mahal. Karena apa? Darah Yesus yang menebus saya. Tuhan sudah menebus saya, memindahkan saya dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Tuhan, kalau kelak nanti hidup ini sudah tidak menghasilkan buah, panggil. Tapi kalau masih menghasilkan buah, jangan panggil, karena istri saya tidak mau jadi janda muda. Ya. Dan juga jangan panggil dia, karena saya tidak mau jadi bapak duren, duda keren. Tapi bawalah kami untuk melayani Tuhan. Satu pujian untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Kupandang hari esok dengan segala harapan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, dan daripadanya nama Tuhan dimuliakan. Jangan ada keraguan-raguan dalam hati kita. Kebangkitan Tuhan Yesus selain mengalahkan kuasa maut, tapi kebangkitan Tuhan Yesus itu juga menjawab keraguan-raguan. Jangan ragu, jangan bimbang. Bimbang dan ragu boleh kalau di luar Tuhan, tapi di dalam Tuhan
percayalah semua akan indah pada waktunya. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada di dalam tangannya. Yesus menjamin bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Takut menghadapi
esok dengan segala harapan. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Karena Tuhan yang kami sembah, Ia mati tapi Ia juga bangkit. Kebangkitannya menjawab keraguan-raguan kami dalam menjalani hidup ke depan ini. Apapun keraguan-raguan kami, jika kami percaya dengan sungguh kepada Tuhan, masa depan itu terencana sempurna dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Ada keterbatasan, ada kekurangan. Tuhan dapati itu, Tuhan sempurnakan. Jika ada tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan mohon ampun. Sehingga firman Tuhan ini, Roh Kudus pengilham firman itu terus menggaungkan itu dalam hati dan pikiran kami. Di mana saja kami pergi dan berada, kami tidak takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu ragu, karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk dan saya kembalikan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat firman Tuhan yang telah disampaikan kami semua. Kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan, namun sebelumnya kita akan mendengarkan informasi pelayanan untuk minggu depan. Minggu depan kita akan dilayani worship leader oleh Bapak Benon Taniau. Kita ada pengkhotbah nanti pertukaran mimbar dalam pelayanan. Doa syafaat nanti Ibu Gembala, doa persembahan Pak Herman Monim, petugas dari PPJ, singers dari seksi remaja, untuk proyektor Nona Soraya, dan kami juga atas nama Gembala dan PPJ mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat yang berulang tahun pada bulan ini. Yang pertama Ibu Amelia Beme hari ini pada tanggal 18 dengan usia 36 tahun. Bapak Temer Tabuni 18 April 45 tahun. Bapak Tobi Tabuni 18 April usia 34 tahun. Saudari Mimi Togotli hari ini juga 18 April usia 19 tahun. Ibu Leni Wandiko 21 April usia yang ke-29 tahun. Bapak Pendi Tabuni 22 April usia ke-34 tahun. Aprilia Samon 23 April 18 tahun. Aprilia Uwaga 23 April 23 tahun. Dan Bapak Benon Taniau 24 April di usianya yang ke-50. Ya, Tuhan memberkati usia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, hikmat, dan berkati terus dalam pelayanan dan keluarga. Informasi berikut yakni untuk ibadah doa subuh akan dilakukan jam 4:30 setiap hari. Dia bertempat di gedung gereja. Doa persiapan pelayanan dan latihan musik hari Sabtu jam 6 sore bertempat di gedung gereja GKI Exodus. Untuk ibadah gabungan perkarya dan perkawan GKI Klasis Kota Jayapura bertempat di GKI Exodus Angkasa, kita sebagai tuan rumah. Hari ini sebentar jam 4 sore sampai jam 5 sore ibadah 1 jam. WL Evangelis Tony Wenda, pembicara pendeta Sylvester M. Takoy MDiv. Berikut ibadah keluarga hari Selasa bertempat di gedung gereja Exodus yang WL Ibu Yohana Taniau
dan firman Tuhan oleh Ibu Gembala. Ada informasi-informasi berikut mungkin nanti disampaikan oleh Mama Gembala. Kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan pada DPJ yang bertugas. Mereka mengambil tempat. Kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 204. boleh mempunyai ketetapan hati untuk tetap beriman di hadapan Tuhan, tidak takut, tidak ragu, karena Tuhan sudah mati, bangkit, dan Tuhan sudah naik ke surga untuk waktu yang tepat untuk menjemput kami saleh-salehmu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami juga memberi persembahan kami Tuhan. Ada yang memberi sedikit, ada yang memberi banyak, tetapi kami memberi dengan hati yang tulus, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja, Engkau mempunyai segala sesuatu. Tuhan, kami berterima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan, baik itu sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pensiunan, berkebun, berternak, berjualan di pasar, sebagai mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang ada. Tuhan, berkati pekerjaan-pekerjaan kami
pujian Yesus kau sungguh baik. Akhir dari pujian ini Mama Gembala akan menutup kita dengan doa berkat. namamu indah. Engkau juru selamat kami. Engkau Yesus yang memberikan kami kepastian untuk hidup yang kekal, untuk hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami sudah dikuatkan oleh firman Tuhan siang ini. Biarlah benih firman yang sudah Tuhan tabur di tanah hati kami, benih ini akan kami bawa pulang. Benih ini akan bertumbuh seperti tema nasional. Kami akan berdampak bagi bangsa ini. Benih itu akan buat kami berdampak di dalam keluarga rumah tangga kami. Benih firman itu akan membuat kami berdampak bagi tanah Papua, kota tercinta kami. Benih itu tidak akan pernah mati, tapi dengan pertolongan Roh Kudus kami akan melihat buah yang berdampak bagi diri kami, keluarga kami, jemaat kami, bahkan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Doa kami pada saat ini minta berkat Tuhan untuk hamba Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Vikaris Caleb Amali. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Allah atas hamba-Mu. Buka rahasia-rahasia firman Allah lebih lagi bagi hamba-Mu. Kemana hamba-Mu pergi, di mana hamba-Mu berada, Tuhan pakai di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Memberkati istri dan ketiga anak dan juga Mama Amali yang ada di Alor. Dalam nama Yesus, biarlah keluarga akan melihat kehadiran Tuhan lewat hamba-Mu. Bahkan jemaat yang ada di Alor, Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi mereka. Hari ini kami sudah mendengar kesaksian pembangunan gereja. Kami percaya dalam tahun berjalan ini Tuhan berperkara dalam pembangunan gereja. Tuhan buka pintu berkat dengan cara Tuhan sendiri. Seperti kata hamba-Mu, berkat Tuhan tidak menetes tapi akan mengalir seperti sungai mengalir. Dan gereja ini akan diselesaikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sampai keberangkatan hamba-Mu kembali. Kami percaya Tuhan mencukupkan semua berkat selama ada di tanah di kota Jayapura ini. Tuhan pakai keluarga besar Wakum untuk menjadi berkat bagi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan altar. Semua jemaat yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Pulangkan kami dengan berkat Tuhan bagi setiap kami. Buka hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Allah. Jika engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kebenaran firman yang disampaikan kepadamu pada hari ini, bahkan setiap firman yang sudah ada di hatimu, maka firman Tuhan dengan jelas berkata, maka semua berkat ini akan datang kepadamu, akan mencapai hidupmu, pribadi, keluarga, rumah tangga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di toko, di kantor, diberkatilah engkau di kebun, di pasar, diberkatilah engkau di rumah, di sekolah, diberkatilah engkau di kuliah, diberkatilah engkau di pondok, diberkatilah engkau di mana saja engkau berada. Diberkatilah buah kandunganmu bagi engkau suami istri yang merindukan seorang anak. Bahkan diberkatilah buah kandungan dari hasil tanahmu, hasil ternakmu, dan hasil bumimu. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, diberkatilah dapurmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk ke rumahmu. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu akan melihat Yesus dalam hidupmu. Bahkan diberkatilah engkau setiap kali engkau keluar dari rumahmu. Allah di dalam tiang awan dan tiang api, Dia Allah Immanuel pasti akan menyertai. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Baik itu kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, guna-guna, jimat, mantra, sihir sekalipun. Sakit, penyakit, masalah, pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, kesesakan. Bahkan kalau ada orang-orang yang merancangkan hal-hal yang buruk terhadap hidupmu, keluargamu, pekerjaan, bahkan penghasilanmu, firman Tuhan dengan jelas berkata, bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Tapi lihat ini, bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Karena Dia Allah, Dia Tuhan, Dia yang akan berperang gantikan engkau. Engkau akan diam dan lihat kemenangan itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya ke atas lumbungmu. Bahkan di dalam segala hasil usahamu, apa yang dikerjakan oleh tangan dan hidupmu, dibuat Allah
dan berhasil. Dia Tuhan yang akan melimpahi engkau dengan damai sejahtera sukacita. Hati yang gembira akan menjadi bagianmu. Bahkan dia Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap ada di dalam genggamannya tangan Tuhan. Tidak ada satu kuasa yang bisa merebut dan memisahkan engkau dari kasih Allah. Kiranya Tuhan memperlengkapi engkau dengan perlengkapan senjata Allah, sehingga engkau akan mampu dan bisa untuk berkata tidak kepada dosa, berkata ya untuk kebenaran. Semua berkat ini hamba meteraikan hanya di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, di dalam nama Allah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, di dalam nama Allah Roh Kudus. Damai sejahtera dari Bapa di surga tinggal tetap atas kita semua sampai hari itu tiba. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Namamu dan namaku disebut. Pesta perjamuan kawin anak domba Allah menjadi bagian semua kita. Mari kita imani berkat Tuhan dengan menyanyikan pujian ini. Surga dan bumi, pujilah. Surga dan bumi, pujilah. Waktu beberapa detik untuk saat teduh. Tuhan terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Ada sukacita, dahsyat, luar biasa. Yes, yes. Puji Tuhan.